Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Nibrasul Qalbi serta pemirsa At-Tafkir Channel, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita Adabul Alim wal Muta'alim, yang pada kesempatan ini kita masih pada bab pertama. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan berkah dari mu'alif kitab ini, yaitu beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kitab ini dan dari ilmu-ilmu beliau. Al-Adini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan pada kajian kali ini. Kita sampai pada halaman 15. Hadis berikutnya yaitu Rasulullah SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, udu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lidzalika wa la takun al-khamisa fatahlika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah kamu sebagai orang yang alim, ya, orang yang mengajar, atau muta'alliman, orang yang belajar, atau mustami'an, orang yang senang terhadap ilmu, orang yang mendengarkan terhadap ilmu, atau muhibban, atau orang yang senang pada ilmu. Wala takun al-khamisa, dan jangan engkau menjadi orang yang kelima di luar dari 4 tadi. Fatahlika, maka Anda akan rusak, Anda akan celaka. Makanya jangan sampai kita kemudian masuk dalam golongan yang kelima. Jadi kalau bisa, yang pertama sebagai orang yang aliman, sebagai orang yang alim, atau sebagai pengajar, ya. Kalau kita belum mampu sebagai pengajar, maka kita sebagai pelajar, sebagai muta'aliman, orang yang menuntut ilmu. Kalaupun tidak bisa, au mustami'an, sebagai pendengar yang mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan. Kalaupun tidak bisa mendengarkan, kita bisa au muhibban, atau pecinta, orang yang senang ketika ada kajian ilmu. Jangan sampai kemudian kita menjadi golongan yang di luar itu, golongan yang kelima, maka kita akan hancur, ya. Jadi betapa ini, ya, pentingnya kemudian kita untuk bisa menuntut ilmu, ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang sudah bukan pengajar, ya, bukan juga sebagai pelajar atau yang menuntut ilmu, dengan ilmu juga nggak pernah dengarkan, kemudian juga nggak cinta. Nah, justru kemudian di luar itu, ya, mungkin penghalang, pembenci, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ini untuk bisa memenuhi, ya. Tuh. Kalau yang golongan yang kelima, maka kita akan binasa. Ya. Artinya kita nggak pingin mendapatkan ilmu, otomatis
amalan-amalan kita pun juga akan tertolak kalau kita tidak bekali dengan ilmu, ya. Tuh. Makanya kemudian kalau kita ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu, bahagia di akhirat juga harus dengan ilmu, ya. Ingin bahagia keduanya juga harus dengan ilmu, ya. Ini pentingnya ilmu, ya. Tuh. Kalau tanpa ilmu maka amalan-amalan kita bisa tertolak, gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan, pemirsa Kahfa At-Tafkir Channel rahimakumullah. Hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa'allimuhu an-nas. Hadis yang kedua ini kita diperintahkan, ya, oleh Rasulullah SAW untuk belajar ilmu, ya, belajar ilmu. Nah, kemudian wa'allimuhu an-nas, ya, kemudian mengajarkannya kepada manusia. Jadi kita belajar dulu, ya. Di hadis yang lain mungkin juga banyak yang kita dengarkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, ya. Sama, kita sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau ini kita belajar ilmu kemudian mengajarkannya kepada manusia, ya. Jadi ini posisi yang paling bagus, ya, sebagai pengajar kemudian mengajarkannya kepada manusia setelah kita memahami suatu ilmu, ya. Nah, kalau kemudian orang yang kita ajarkan, manusia yang kita ajarkan ini mengamalkannya, otomatis kita sebagai pengajar, ya, ini juga akan mendapatkan pahala yang terus menerus ketika murid-murid kita atau manusia-manusia yang lain mengamalkan apa yang kita ajarkan, ya. Makanya kemudian kita untuk belajar dulu, ya, ta'allamu, ya, ilma. Jadi belajarlah ilmu. Nah, kalau sudah belajar kemudian kita ajarkan pada manusia, ya, agar keberkahan ini terus berlangsung, ya. Bahkan sampai seorang yang sudah meninggal pun ketika ilmunya masih terus dimanfaatkan oleh orang lain, oleh murid-muridnya, maka akan menjadi pahala investasi yang nggak akan pernah berhenti, ya, sebagai ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh orang yang kita ajarkan, ya. Itu menjadi investasi tersendiri yang akan terus mengalir pahalanya. Kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadul jannati farta'u. Faqila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qala halaquz dzikri. Qala ata hiya majalisul halali wal harami, kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tahajju wa kaifa tankihu wa kaifa tutliqu wa ma asbahu dzalika. Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitum riyadul jannah, jika kalian semua menjumpai, ya, taman-taman surga, ya, riyadul jannah, ya, taman-taman surga, farta'u, ya, maka datangilah, ya, oleh kalian semua, ya, tinggallah di situ, ya. Itu ketika memang ada menjumpai taman-taman surga. Nah, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, faqila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Loh, apa ada di dunia ini, ya, taman surga, ya? Apa itu taman surga ya Rasulullah?
ma riyadul jannah? Kemudian Rasul menjelaskan halaquz zikri. Jadi golongan yang zikir ya terhadap ilmu. Jadi zikir di sini kemudian dijelaskan yang ini oleh Imam Matok ya, biar nggak salah paham. Jadi halaquz zikri yang dimaksud di sini itu bukan kemudian zikir-zikir yang dimaksud oleh kebanyakan kita, tapi dijelaskan oleh Imam Atta, yang dimaksud dengan halaquz zikri di sini adalah ya majalisul halali wal harami, majelis-majelis, kajian-kajian yang membahas tentang halal dan haram ya. Jadi kajian-kajian ya yang membahas tentang halal dan haramnya suatu benda ya. Itu penjelasan dari Imam Atta. Termasuk juga apa? Kaifa tashtari wa kaifa tusolli, wa kaifa tuzakki ya. Jadi yang termasuk di sini adalah yang dimaksud dengan halaquz zikri, jadi golongan yang zikir ya tadi itu adalah bagaimana kemudian kita membeli atau jual beli, kemudian bagaimana tata cara sholat, tata cara zakat, termasuk tata cara kaifiyah haji, demikian juga kaifiyah nikah dan perceraian, wa ma asbahu dzalika, dan apa-apa yang semisal dengan yang demikian. Artinya bahwa majelis-majelis zikir yang dimaksud oleh Rasulullah yang itu adalah termasuk taman surga ya. Jadi taman surga adalah halaquz zikri ya, majelis-majelis golongan atau majelis-majelis zikir. Nah, kemudian yang dimaksud dengan halaquz zikri ini adalah majelis-majelis kajian-kajian terkait dengan segala sesuatu terkait dengan agama ya, tentang hal haramnya sesuatu, tentang bagaimana kita berjual beli, bagaimana kemudian tata cara kaifiyah sholat yang benar, kaifiyah zakat ya, mungkin juga ada nisab dan ada haul ya, barang-barang apa saja yang wajib dizakati, kemudian juga tata cara haji. Nah, kemudian juga kaifiyah atau tata cara pernikahan dan perceraian dan segala sesuatu yang semisal. Artinya bahwa ini adalah majelis-majelis ilmu, umumnya seperti itu ya, majelis-majelis ilmu. Ini termasuk adalah riyadul jannah. Nah, ketika kita menjumpai riyadul jannah, maka segera untuk bergabung. Berarti ketika dalam majelis-majelis ilmu yang bahas tentang hal haram dan lain-lainnya terkait dengan ilmu-ilmu agama ya, maka segera bergabung ya. Dan mudah-mudahan ketika kita bergabung ya dengan majelis-majelis ilmu yang ada di dunia, nanti kita mudah-mudahan bisa menjumpai riyadul jannah di akhirat kelak ya. Jadi ini luar biasa, kita bisa kalau bisa menjumpai taman-taman surga. Nah, jadi kita sergap atau sangat antusias di dalam menjumpai, di dalam menemui, dalam mengikuti taman-taman surga yang ada di dunia, yang berupa kajian-kajian, pengajian-pengajian ya, halaqah-halaqah keilmuan Islam dan macam-macam, yang itu mudah-mudahan nanti kita bisa menjumpainya taman surga yang sebenarnya di akhirat kelak ya. Jadi itu yang kemudian sangat ini ya, kita harapkan ya bisa hadir di dalam taman-taman surga baik di dunia maupun di akhirat kelak ya. Tuh pemirsa At-Tahqir Channel rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit ya hadis yang pendek yang hampir sama dengan yang tadi itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
ta'allamul ilma wa'malu bih. Rasulullah SAW bersabda, belajarlah ilmu wa'malu bihi, dan amalkanlah, ya, amalkanlah. Jadi kita dituntut ketika sudah belajar suatu ilmu, ya kita amalkan, ya, bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan belaka, sebagai pengetahuan tanpa kemudian bisa menambah kedekatan kita pada Allah, ya, tidak bisa menambah amalan-amalan untuk taqarrub pada Allah. Nah, ini sangat rugi, ya. Makanya kita belajar ilmu dan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan amal kita tadi itu akan diterima. Kenapa? Karena disertai dengan ilmu, ya. Kalau tanpa ilmu amal kita bisa ditolak, ya. Makanya kan sangat terkait bahwa kita mempelajari ilmu kemudian mengamalkannya. Dan inilah kemudian yang menjadikan amalan-amalan kita ini akan semakin kualitasnya semakin baik, dan mudah-mudahan amalan-amalan kita yang disertai dengan ilmu ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kaifiah-kaifiahnya sudah kita pelajari, sehingga amalan kita ini sesuai dengan apa yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah, saya kira cukup sekian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita kaji pada kesempatan kali ini bisa kita amalkan, kita jadikan sebagai motivasi kita di dalam beramal, ya, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang semakin taqarrub, semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang bisa kita kaji. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.